Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan cerita dari Bad Burn Blood. PTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Kini mereka pun dipersilahkan masuk oleh kedua penjaga tersebut. Dan mereka pun akhirnya bertemu dengan Aleph. Kinwan pun seketika memandang ke arah Aleph dan meminta kepadanya untuk memasukkan luka ke dalam pertarungan. Kinwan juga menyebut bahwa dirinya tidak butuh imbalan dan tidak apa kalau luka mati. Luka pun akhirnya mengetahui alasan Kinwan menyuruh dirinya untuk datang dengan low output body. Namun di saat itu Aleph pun tidak berbicara apapun, namun malah melemparkan putung rokoknya kepada Kinwan. Luka pun segera bertindak dan menangkap puting rokok tersebut. Hal ini pun memicu reaksi dari pengawal Aleph dan mengarahkan senjatanya kepada mereka. Lalu Aleph pun menyebut bahwa sepertinya Kinwan salah paham. Mereka tidak menerima Kinwan karena mereka mau mengabulkan permintaan Kinwan. Mereka membawa luka ke tempat di mana akan mudah bagi mereka untuk menyingkirkan mayat. Dalam pikiran luka, ini semua omong kosong. Kalau Aleph tidak punya maksud untuk mendengarkan tawaran mereka, dia pasti sudah membunuh mereka. Saat ini ada 3 senjata yang diarahkan kepada mereka. Dan 2 anggota geng bersenjata di luar ruangan ini. Luka pun mulai merencanakan sesuatu, apa yang harus dirinya lakukan pertama. Hingga terjadilah sebuah simulasi pertarungan di dalam otak Luka, di mana Luka menyerang duluan, membalik meja di depannya, dan setelah penglihatan mereka tertutupi, dengan cepat Luka mencengkram Aleph dan menawannya, dan setelahnya membunuh pengawalnya lebih dulu, baru mengurus 2 penjaga yang berada di luar ruangan, dan simulasi pun berakhir. Kemudian Kinwan pun bertanya apa yang terjadi kepada pemilik sebelumnya. Aleph pun seketika bertanya apakah Kinwan kenal dengan Torah. Dia meninggal. Dia ketahuan mencurangi pertandingan. Kinwan pun menyebut bahwa Aleph membunuh Torah dan mengambil alih Kolosium. Tapi ini memang sebuah bisnis yang menguntungkan. Kinwan juga menyebut bahwa dirinya dan Torah adalah teman lama. Tapi dirinya tidak berencana untuk menyalahkan Aleph. Torah juga membunuh pemilik sebelumnya untuk mendapatkan posisi itu. Hal-hal seperti ini sudah lumrah di jalanan. Aleph pun seketika berdiri dan mengarahkan senjata kepada Kinwan serta bertanya dari manakah Kinwan tahu semua informasi ini. Kinwan pun seketika mengatakan jika dirinya menjadi Aleph, dirinya akan menurunkan senjata itu kalau Aleph tidak mau berakhir seperti Torah. Melihat tatapan Kinwan membuat Aleph nampak cemas dan kembali duduk serta meminta pengawalnya untuk menurunkan senjata mereka. Kemudian Aleph kembali bertanya apakah dirinya hanya perlu memasukkan luka ke dalam pertandingan. Aleph pun segera menilai dengan kacamatanya bahwa model lengan dan kakinya bukan dibuat untuk bertarung. Dan tubuhnya juga masih organik. Dan Aleph yakin luka tidak akan bertahan lama. Lalu Aleph pun menyebut bahwa dirinya bisa saja memasukkan luka ke dalam pertandingan. Tapi bukankah akan adil kalau Kinwan juga melakukan sesuatu sebagai gantinya? Kinwan pun seketika mengatakan bahwa dirinya tahu di mana Torah menyimpan berangkasnya. Dan apakah Aleph punya matanya? Kembali Aleph bertanya sebenarnya berapa banyak yang Kinwan ketahui. Dirinya mulai penasaran mengenai identitas Kinwan sekarang. Kinwan pun hanya tertawa serta menyebut bahwa dirinya hanyalah roh masa lalu yang tak perlu Aleph khawatirkan.
Alep pun menyebut jika Kinwan mau menyaksikan pertandingan, dirinya bisa memberi Kinwan tempat duduk VIP dan dirinya akan membawakan minuman dan gadis-gadis. Namun Kinwan sendiri merasa minuman saja sudah cukup dan Luka tidak butuh perlakuan khusus apapun. Berikan saja jagoan terbaik Alep untuknya. Luka yang melihat semua ini merasa bahwa dirinya butuh banyak belajar dari Kinwan. Kinwan mengendalikan situasi tanpa menggerakkan satupun otot. Dia punya apa yang tidak Luka miliki. Kemudian berpindah di ruang tunggu Kolosium. Kinwan pun memberitahu Luka bahwa pertandingannya akan dimulai 2 jam lagi dan meminta Luka untuk pemanasan lebih dulu. Luka pun bertanya apa sebenarnya yang ada di dalam berangkas Torah. Sampai-sampai sikap Alep langsung berubah seperti itu. Kinwan pun menyebut bahwa isinya adalah harta karun tersembunyi miliknya yang dapat merubah hidup Alep sendiri. Luka kembali bertanya apa rencana Kinwan kalau sampai terjadi kegaduhan. Kinwan pun sudah menduga hal ini, pasti itu yang dari tadi Luka pikirkan. Kinwan pun berjanji akan menjelaskan hal itu setelah Luka menang. Dan lawan Luka kali ini adalah dia. Ia adalah Gabriel, si tinju besi. Menurut Kinwan, Kolosium dipenuhi orang-orang bodoh yang menggunakan modifikasi ilegal dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Kemungkinan besar lawan Luka ini juga tidak ada bedanya. Luka mungkin akan mati sekali tinju dengan tubuh Luka saat ini. Kinwan pun meminta Luka untuk mengingat apa yang pernah dirinya katakan kepada Luka tentang dasar fundamental dari cara bertarung Arkies. Berpuaslah dengan apa yang Luka miliki. Mendengar hal ini, Luka menyebut bahwa yang dirinya tahu adalah untuk puas dirinya harus kalah. Kinwan kembali mengatakan air tidak kalah, bentuknya saja yang berubah. Luka punya potensi asli. Dirinya sudah mengamati Luka semenjak Luka berhasil memantulkan peluru tanpa balistik prediktor. Kinwan lumayan kaget ketika Luka meminta dirinya untuk mengajarinya. Sebagai seorang yang bertalenta, Luka datang ke orang yang tepat. Luka pun menyebut bahwa Kinwan memberikan pujian yang tak berdasar. Kinwan pun membenarkan hal tersebut, bisa saja ini kali terakhirnya dirinya bertemu dengan Luka. Kemudian saat ini arena pun telah dibuka. Para penonton pun menyebut Luka telah berani menantang sang tinju baja Gabriel di pertarungan pertamanya. Akankah bocah ini pulang hidup-hidup hari ini? Orang-orang pun seketika mencemooh Luka dengan kata-kata yang tidak pantas hingga mengubah nama panggilannya. Luka yang mendengar hal ini menilai bahwa itu adalah sungguh nama yang jelek. Orang-orang juga bertanya siapa yang membiarkan seorang bocah masuk ke sini. Namun mereka semakin senang dengan hal ini karena ini akan menjadi pertunjukan penghancuran. Mereka sudah tidak sabar. Menurut Luka, nafsu gelap manusia untuk melihat daging makhluknya. Nafsu seperti itulah yang mendorong dirinya untuk masuk ke dalam ring. Mereka pasti mau melihat anggota badan dirinya dirobek dan wajahnya dimutilasi. Namun Luka menyebut ini hal yang bagus. Luka bisa merasakannya. Dirinya akhirnya kembali pulang. Dan bagaimanakah kabar mereka, para pecundang jajingan itu? Menurut Luka, dirinya tidak pernah merasa kenyang saat masih kecil. Pejabat kekaisaran akan berkunjung 2 kali sebulan untuk memberikan pasokan, tapi direktur panti asuhan selalu menjual setengahnya untuk mempertebal dompetnya sendiri. Oleh karena itu, anak-anak panti asuhan sering kelaparan. Meski begitu, Luka tidak pernah berhenti berlatih. Luka membaca semua buku yang berdebu, serta mengangkat barbel berkarat untuk memperkuat ototnya. Namun di saat itu, teman-temannya menyebut dirinya bodoh dan bertanya mengapa Luka menghabiskan kekuatannya begitu saja. Luka hanya akan lapar lagi nantinya. Waktu itu dirinya pun mengatakan karena dirinya bisa mendapat makanan dengan kekuatannya. Yang kuat memakan yang lemah. Luka memahami hukum alam dunia ini dengan sangat baik. Sudah sewajarnya orang kuat kenyang dan orang lemah kelaparan. Namun mendengar pernyataan ini, teman-temannya tidak setuju dan menyebut Luka hanya anak 2 digit seperti mereka. Jika Luka memang berbeda, maka Luka pasti akan ditempatkan di panti asuhan 1 digit. Pada akhirnya, Luka ini cuma bagian dari orang-orang lemah. Namun Luka sendiri tidak terlalu menanggapi mereka dan tidak perlu mendengarkan tangisan para pecundang. Lalu saat Luka berada di usia 12 tahun, dirinya melakukan uji coba kompetisi kedua dan berhasil masuk daftar calon anggota Imperial Guard. Dan usia 15 tahun dirinya secara resmi menjadi calon anggota Imperial Guard.
Luka pun seketika bertanya kepada teman-teman di panti asuhan, apa mereka salah paham? Mereka tidak bisa memahami kehidupannya. Luka harap dirinya tidak akan bertemu lagi dengan para pecundang. Dengan ini, Luka telah melupakan waktunya di tempat ini begitu dirinya mengikuti latihan Imperial Guard. Dan Luka tidak menyangka dirinya harus kembali ke sini. Dan saat ini di arena, Gabriel pun sudah masuk dan para penonton pun mengumandangkan nama Gabriel. Lalu Gabriel pun bertanya apakah dirinya harus melawan bocah ingusan ini. Alep pasti sedang mabuk hari ini. Namun Gabriel sendiri tidak peduli selama dirinya dibayar. Luka pun menilai Gabriel yang dijuluki sebagai tinju besi ini tidak hanya seluruh bagian tubuhnya yang berasal dari berbagai macam manufaktur, tapi dia juga mengabaikan integritas struktur tubuhnya. Tulang belakangnya bengkok karena tekanan dari modifikasi, dan kulit yang bergesekan dengan logam modifikasinya terus terbakar. Gabriel pasti tidak bisa tidur tanpa obat penenang. Namun Luka mengetahui bahwa Gabriel kuat. Tubuh ini dimodifikasi sedemikian rupa untuk membuat penggunanya jadi kuat. Lalu di saat itu Gabriel yang menatap Luka pun menyebut bahwa muka Luka boleh juga, dan bertanya mengenai pendapat Luka jika Luka membiarkan dirinya meniduri Luka hari ini. Luka pun hanya tersenyum dan mengatakan bahwa sepertinya Gabriel perlu asisten mulai hari ini, karena sebentar lagi Gabriel akan menjadi orang cacat. Mendengar hal ini, Gabriel pun sangat kesal dan menekankan bahwa dirinya akan meremukkan tubuh Luka sampai tak bersisa. Lalu Alep selaku pembawa acara mengatakan bahwa versi kecil dari hukum rimba dunia akan dimulai. Apakah Luka akan dihancurkan atau akankah Luka akan menang? Mereka akan mengetahuinya segera dan pertandingan pun dimulai. Menurut Luka, tubuh Gabriel ditunjukkan untuk bertempur, sedangkan dirinya menggunakan organ tubuh non-tempur. Itu artinya dirinya akan mati kalau sampai terkena pukulannya. Dan seketika Gabriel pun maju dan mengayunkan pukulannya. Namun Luka dengan mudah menghindari ini dengan melompat ke samping dan mengayunkan kakinya hingga berhasil mendaratkan kakinya ke leher Gabriel. Namun Gabriel sendiri tersenyum dan bertanya, tendangan macam apakah ini? Luka pun hanya tersenyum dan menilai bahwa dengan bagian tubuh miliknya yang biasa, kepala Gabriel pasti akan hancur sekarang. Dan segera Luka mengambil langkah mundur. Di saat itu Luka menyadari bahwa stadion ini sempit, jadi dirinya tidak bisa terus berlarian begini. Selain itu, semua serangannya sangat mematikan, sedangkan serangannya tidak berasa. Bahkan penonton tidak mendukung dirinya. Dan saat ini, penonton terus menyebut Luka seperti sedang bermain petak umpet dan meminta Luka untuk segera mati. Dan inilah situasi Luka sekarang. Luka bertanya apa yang diinginkan Kinwan saat dia membawanya kemari. Dan kembali Luka mencoba mengingat kata-kata Kinwan sebelum dirinya masuk ke arena, yaitu berpuas dirilah dengan apa yang dirinya miliki saat ini. Mengharapkan sesuatu yang tidak dirinya miliki tidak akan mengubah apa-apa. Berdoa agar ada sebuah senjata yang turun dari langit itu sia-sia saja. Luka harus bertarung dengan apa yang dirinya punya. Kinwan mengambil organ miliknya, tapi Kinwan membiarkan Luka menggunakan matanya. Itu artinya Kinwan tidak mengharapkan dirinya untuk mengalahkan Gabriel dengan kekuatan belaka. Teknik tempur Arkies itu berfokus pada pemanfaatan potensi seseorang sampai batasnya. Lalu di saat itu Luka pun seketika semakin memfokuskan pikirannya. Dan Luka menilai pukulan Gabriel bagaikan tembakan meriam. Getaran kecil di bahunya adalah pelatuknya. Tatapan matanya adalah laras senapannya, dan jangkauan lengannya adalah jarak tembaknya. Dibandingkan senjata sungguhan, pukulannya lebih lambat dan arahnya sangat jelas. Kinwan yang melihat Luka pun seketika kaget dan menyebut Luka sangat jenius. Luka berhasil menguasai teknik tempur Arkies dengan bakatnya sendiri. Dengan ini, Kinwan meminta Luka untuk menunjukkan potensinya. Dan di arena, Luka pun menghindari semua pukulan Gabriel dengan gerakan yang sangat sederhana. Dan para penonton pun mulai geram dengan hal ini dan bertanya mengapa Gabriel kalah melawan anak kecil. Sedangkan saat ini Luka merasa konsentrasinya lebih jernih. Saking bagusnya, dirinya jadi bisa memprediksi gerakannya. Luka pun bertanya apakah dirinya bisa melakukan itu sekarang.
Dan seketika Luka pun mencoba hal itu dengan memutar tangan Gabriel hanya dengan sentuhan hingga membuat Gabriel melayang. Dan di saat itu Luka pun menendang muka Gabriel dan membuatnya terbang. Luka pun sangat menikmati sensasi ini, dan Luka semakin bersemangat karenanya. Dan kini Luka mengetahui bahwa beginilah cara Kinuan mengawasinya. Lalu Gabriel menyebut bahwa dirinya tidak tahu trik kotor apa yang baru saja Luka gunakan. Tapi serangan-serangan kecil Luka ini tidak akan mempan melawan dirinya. Dan kembali Gabriel melepaskan tinju meriamnya. Namun lagi-lagi Luka menghindarinya. Di saat itu Luka mendekat dan mencengkram muka Gabriel dan bertanya apakah Gabriel berpikir bahwa serangannya tidak bisa melukainya. Jika kekuatan dirinya kurang, Luka tinggal menambalnya dengan hal lain. Dan seketika Luka memutar di udara dan mempelintir kepala Gabriel, hingga gerakan akhir membuat kepala Gabriel berputar. Luka pun menekankan bahwa mereka bisa terus menonton sambil menunggu kematian dirinya di sana. Luka akan terus naik sampai ucapan mereka tidak akan bisa menjangkaunya lagi. Dan chapter berakhir.